semua yang sedekah menegakkan dakwah Islamiyah istiqomah, baik berupa uang, berupa makanan, snack, mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, surah Ibrahim ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. An akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dhakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Di ayat sebelumnya, ayat 4 yang sudah kita kaji pekan yang lalu jemaah sekalian, ya, yaitu tentang karakteristik orang-orang kafir, orang-orang munafik, antara lain lebih mengutamakan yastahibbunal hayatad dunya, mengutamakan kemewahan kehidupan dunia, lupa akhiratnya. Yang kedua, karakter orang kafir itu di ayat 4 sebelumnya adalah orang-orang itu suka menghambat, menghalangi orang-orang yang ingin berjuang menegakkan kebenaran. Direcoki ya, dikon ngarep yo gak iso, dikon tengah ngrimungi, dideket temburi, apa cara Persebaya nyeledi. Nah, ya. Itu modelnya orang kafir munafik itu seperti itu. Nah, kalau jenengan diterangkan seperti ini agar menjauhinya. Termasuk karakter orang kafir munafik itu adalah memutarbalikkan kebenaran, sehingga berakibat dari sifat-sifat itulah mereka sesat dan menyesatkan. Dhalalan ba'idah, sesat sejauh-jauhnya. Maka di ayat 5 ini menceritakan sedikit tentang risalah Nabiullah Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Musa yang tiba-tiba dijelaskan Allah di sini? Karena Nabi Musa ini salah satu keteladanan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Nabiullah Ibrahim tentunya. Karena surah ini surah Ibrahim. Ya. Karena Nabi Musa itu Nabi yang sangat tegas, walaupun tidak harus keras. Ya, itu Nabi Musa. Berbeda dengan Nabi Harun. Jadi satu saudara tapi beda karakternya, beda teknis dakwahnya. Jadi panjenengan jangan kaget kalau di Darut Taqwa ini banyak dai, banyak khotib. Ini kok begini, ini kok begitulah. Memang karakternya orang berbeda. Ya. Oh saya ada dengan Ustaz Musafa itu udah beda. Saya kasar, Ustaz Musafa malam gitu. Jadi berbeda-beda. Nah di sinilah Allah menegaskan walaqad arsalna Musa bi ayatina. Demi yakti teman-teman ingsun Allah wis ngutus, kami Allah sungguh mengutus menjadikan Rasul Musa yang Nabi Musa. Itu secara tersirat begini, kami Allah mengutus Musa sebagaimana aku mengutus Muhammad bi ayatina. Mutusi Allah itu tidak tangan kosong. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi setiap rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala itu tidak berjalan sendiri, tidak sesuai dengan hawa nafsunya sendiri, tapi semua berjalan dengan wahyu ilahi. Yang sering saya sampaikan di ayat Allah itu in huwa illa wahyu. Itu jamaah sekalian. Bi ayatina. Nabi Musa juga demikian. Diutus Allah Subhanahu wa taala dengan bekal, dengan pedoman, dengan kurikulum, dengan silabus yang terangkum di dalam ayat-ayat kami Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sembarangan.
Makanya di dalam takbahnya berusaha mencari dai khotib itu ya tidak sekedar ngomong ya, tidak angger ngomong tapi ngomong sing nganggo anggeran. Ya seperti itu. Jadi berdakwah itu dengan dasar Al-Quran dan Sunnah dengan pedoman yang dipertanggungjawabkan. Ya, di sini biayatina. Lah wahyu Allah Subhanahu wa taala secara spesifik, secara khusus, spesial khusus Nabi Musa ini untuk apa? An akhrij qaumaka. Musa, keluarkan kaum, bebaskan umatmu. Ya. Dari apa? Minal-zulumati, dari kegelapan-kegelapan. Gelapnya kemusyrikan, gelapnya kekafiran, gelapnya kemunafikan, gelapnya kefasikan, gelapnya kemaksiatan, semua itu gelap ya Mas. Jadi kegelapan pulau jenengan hati sumpah, ya, dodo sesek, membekan apa? Nah itu bisa jadi karena ada zulumat yang ada di dalam diri pulau jenengan. Nah zulumat itu muratifnya, sinonimnya adalah al-zulmu. Al-zulmu itu apa? Kezaliman. Zalim itu apa? Ketika menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadi itu terangkai, terangkum teman sekalian, terakumulasi dari kegelapan, kemaksiatan, kekafiran, kemusyrikan, kefasikan itu akhirnya membawa kezaliman. Dan kezaliman itulah yang akan membawa kesengsaraan, kesesatan dan sebagainya. Itu minal zulumat. Dibawa kemana? Ilan nur, ya, menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Islam, cahaya fitrah, ya, cahaya hidayah, cahaya Al-Qur'an, ya, cahaya iman, cahaya hidayah. Masya Allah, cahaya hikmah, guys. Itu ayatnya itu di situ. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dideskripsikan dalam bentuk berbagai macam keistimewaan Allah yang terangkum di dalam Al-Qur'an. Makanya panjenengan setelah Ramadan, gitu, dengan tarbiyah Ramadan, tradisi Jawa kan kupat, lepet, gitu deh. Terbuat dari daun apa itu, Pak? Janur. Kenapa enggak daun pisang? Pakai lontong sama daun pisang di plastik itu pakai. Dan ternyata janur itu filosofi ja'a nur. Datanglah cahaya fitrah. Sing asile sadurunge Ramadan itu sumpek-sumpek sesat gelap. Nah, mlebu itu gini kapan coba di muka. Dididik Ramadan sepenuh hati. Lalu keluar, idealnya adalah menjadi jiwa-jiwa fitri. Itu jiwa fitrah itu ya cahaya Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya beberapa waktu yang lalu ketika kami membuka siaran di Suara Muslim dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ya, setelah Ramadan pray membuka lagi di bulan Syawal, kita buka dengan hari kemenangan adalah Baitul Al-Quran. Hakikat kemenangan minal aidin wal faizin itu ya harus kembali kepada Al-Quran. Jangan kembali yang lain, Pak. Kadang malah kembali yang lain, Pak. Saat durunge Ramadan dangdutan, ya. Ramadan prai. Kembali Ramadan lebaran, sabar habis. Ngapunten, saya paling tak suka kalau ada acara labelnya backgroundnya halal dan silaturahmi. Isinya apa? Itu seperti kalau bahasa Jepang itu menyek pengiran. Oh halal dihalalkan. Bagaimana kalau kita mencari halalnya Allah Subhanahu wa taala? Jangankan melalui Allah secara kepada sesama manusia itu kita mencari halalnya. Silaturahmi, kembali fitri. Nah, ini malah dirusak di kotor. Tapi
Pak kan hiburan. Oh ya boleh. Oke, ngapunten sangat Pak. Kadang-kadang itu sampai ratusan juta Pak. Ya, di Jawa Tengah itu para perantau-perantau itu ya membuat komunitas turunan halal bihalal reuni jebret pala Pak. Cobalah mudah panjenengan diajak istighosah doa bersama kan bagus ya kan. Baca Al-Quran gak payu Pak. Ceramah-ceramah kayak kula gitu gak patek payu. Kalah mbek Maya, Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad. Itu zaman sekalian. Makanya mulai jenengan kadang kurang mementingkan pendidikan Al-Quran untuk putra-putri kita, generasi kita. Lebih mengutamakan matematika, fisika, bahasa Inggris. Suwe-suwe ceklan uji Inggris aja. Gak ngerti bahasa Arab, ngerti bahasa orang. Naudzubillah. Makanya mulai jenengan belajar. Minaudzullumati ilan. Wadzakirhum biayyamillah. Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Apa hari-hari Allah itu? Ya, termasuk ngapunten hari Jumat, ya, Sayyidul Ayyam. Hari-hari di mana Allah memberikan waktu-waktu mustajab. Panjenengan qiyamul lail wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal tahajud. Salat sunnah qobliyah subuh itu rakaatal fajri khairun minad dunya khairid dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu loh Pak ya. Mas Fajar putranya Abah Qasim ya. 2 rakaat fajar itu lebih hebat, lebih utama daripada dunia seisinya. Insyaallah panjenengan termasuk golongan yang ini. Itu jangan sekali. Ya. Jadi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Inna fi dzalika saat temene diutusi Nabi Musa, saat temene ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala baik yang ada di kitab Taurat, Injil, Zabur maupun Al-Qur'an yang mulia, termasuk bagaimana Allah menentukan hari-harinya mulai Ahad sampai Sabtu. Itu adalah la ayatin napa? Sungguh menjadi tanda bukti kebesaran Allah. Seperti itu Pak. Jadi nuwun saya bi ayyamillah hari-hari Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Termasuk Al-Quran Karim diturunkan datang panjenengan. Itu Nabi Musa diutus bagaimana Nabi Muhammad. Kalau jenengan berusaha bagaimana keluar dari situasi dan kondisi yang membuat kalau jenengan tersesat. Ya, itu adalah la ayat. Kangge sinten likulli sabar. Napa? Bagi panjenengan setiap orang yang bersifat sabar. Ngapunten Pak, mau gandoli ayat itu kudu sabar. Gitu. Sampai Rasulullah itu menganalogikan pegang sunnah di akhir zaman itu koyo dene pegang bara api. Dicekel panas, dilepas eman. Ya. Panjenengan nuwun sewu tidak berarti menyuruh panjenengan merokok. Panjenengan kalau melihat orang merokok, ya, itu kan ngerti nek pucuk itu panas wajan bara api. Gitu. Jenengan cekel mesti panas tapi dilepas eman rek sapak 15.000. Sapak 1.000 dan sebagainya, apalagi Ji Samsung. Nauzubillah. Itu makanya likulli sabar, bagi yang jenengan yang sabar. Salat sabar, ngaji sabar, sedekah sabar, poso sabar. Kabeh sabar. Butuh kesabaran. Makanya sabar itu ada sabar dengan taat, sabar dengan maksiat, jauhi. Ya, sabar ketika ada musibah yang terjadi.
Betul. Lah gandengane sabar adalah syakur. Napa niku syakur? Sabab dan takwa. Suaminya Mbak Siti. Bukan syakur itu. Syakur itu mah senengane bubur itu. Syakur senengane bubur. Nek senyum ngono iso sambung sedulur Pak syakur. Lah syakur di sini likulli sabar syakur, bagi orang yang sabar dan pandai bersyukur. Ngibadah kula jenengan iso istiqomah itu karena bersyukur. Alhamdulillah ya Allah jadi kayak umur panjang tak gunane ki ibadah. Kanca kula umure sak isor kowe wis pendahulu. Ustaz Abdul Aziz papanya Pak Syafa itu 1 tahun atau 2 tahun di bawah saya. Dulu adik kelas saya di Pati. Umurnya jauh di bawah saya. Lebih muda, lebih gagah, lebih ganteng Pak daripada saya kri-krian. Tapi dipanggil Allah duluan. Nah kita yang diberikan umur panjang, ya Allah masih ada kesempatan kita berbuat kebaikan. Syakur, bersyukur kepada Allah. Diberikan nikmat sehat, tiga ibadah lan taat, ya termasuk kesempatan kita nih Pak. Panjenengan alhamdulillah iso tangi subuh. Ya, jarang Pak saya iso tangi subuh, apalagi tengah malam. Disyukuri. Alhamdulillah salat berjamaah. Ngaji ngoten. Nah, termasuk orang yang syukur dan sabar itu ya harus ingat waktu Pak. Masih ngaji gitu kena ingat, gak ingat waktu yo subuh terlalu. Nah, kesuwen kok ya betul salah keluwen. Cukup sekian saja. Mudah-mudahan satu ayat ini bermanfaat bagi kita semua. Mengingatkan saya pribadi dan mudah-mudahan bermanfaat untuk sesama kita. Menjadi oleh-oleh panjenengan nanti di keluarganya masing-masing. Untukku anfusakum wa ahlikum. Menjaga diri kita, keluarga kita, menjadi orang-orang yang jauh dari siksa api neraka, menjadi generasi Qurani, seperti itu. Kadang-kadang yang tinggi loh, Pak, iso ceramah yang tinggi di mana-mana, jamaahnya yang banyak yang tinggi dari tempat satu ke tempat yang lain. Waktu itu kadang-kadang nuturi anak dewi itu gak gampang. Jadi gak sedih ini Pak, sedih. Tapi ya gimana lagi? Kewajiban kita berdakwah. Tapi saya utamakan keluarga saya. Jadi kok mungkin keluarga itu kurang ini ya. Ya Allah, saya serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin ya rahman ya rahim. Irhamna bil Qur'anil karim washfa'na bil Qur'anil azim. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولعلمائنا ولمربينا ولأساتذتنا ولإخواننا ولجماعتنا خصوصا جماعة التقوى نسأل pemirsa ya Allah واجعلنا وإياهم من أهل الخير من أهل القرآن من أهل السنة من أهل الاتحاد والأخوة من رزق حلال طيب مباركة وأهل زيارة المكة والمدينة وأهل الاستقامة وأهل حسن الخاتمة ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, karena mungkin dengan dosa inilah yang membuat kami kesulitan di dalam mencari kebaikan-kebaikan kami dalam kehidupan ini ya Allah. Ya Allah, terimalah amal kami, ibadah kami, terimalah taubat kami. Dengan Kau terima ini ya Allah, memudahkan segala urusan kami. Kau lapangkan rezeki kami ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, lancarkan segala usaha kami ya Allah. Lapangkan rezeki kami, mudahkan mengembalikan hutang-hutang kami ya Allah, baik hutang materi maupun hutang jasa kepada sesama kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hidup yang sekali ini ya Allah, hidup yang mulia, yang istiqomah ya Allah, dengan ibadah, zakat, infak, sedekah, bisa berziarah ke Makkah Madinah ya Allah, membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendidik putra putri kami, anak-anak kami, anak-anak cucu kami, zuriat kami,
dan siswa-siswi kami ya Allah menjadikan ahlul Quran, ahlus sunnah ya Allah, ahlul ibadah ya Allah, akhlakul karimah ya Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, taat kepada guru-gurunya ya Allah, bermanfaat ilmunya, sukses pada cita-cita mereka ya Allah. Ya Allah, kami hanya bisa berusaha mewujudkan generasi yang soleh. Semuanya dengan hidayah-Mu ya Allah. Mohon berikan hidayah kepada anak-anak kami, putra-putri kami, murid-murid kami, untuk menjadi orang-orang yang senantiasa sukses di masa depan mereka ya Allah. Tentunya dengan ridha dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan mereka tersesat terlalu jauh ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon perlindungan, pertolongan. Ya Allah, tolonglah kami, kabulkan hajat kami, ijabahi doa-doa kami, sehingga hidup yang sekali, sesaat dan singkat ini ya Allah menjadi hidup yang bermakna ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semangat mengkaji ayat-ayat-Mu ya Allah, sehat walafiat. Yang sakit ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan kesembuhan ya Allah. Ya Allah, yang sehat mudah-mudahan senantiasa barakah umurnya ya Allah, barakah rezekinya, barakah rumah tangganya, barakah dunia dan akhirat kami semua. Allahumma ahyina bihayatin thayyibah wa amitna bi akhir kalimatin la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.